goalnya adalah IPO, ya kan? Nggak perlu IPO juga. Kalau lu nggak perlu. Cuma IPO itu tujuan kita supaya nilai aset lu jelas nilainya. Valuasinya gitu. Iya, lu nggak bisa ngarang-ngarang pakai konsultan. Terus yang kedua, yang ngawasin terbuka. Kalau sekarang kan gue mau tanya, sampai lembar ketiga nggak? Jangankan BUMN bos, kementerian-kementerian uang presiden kita nggak tahu pakai kemana pajak kita. Kalau gue jadi gubernur Jakarta dulu, sampai beli air kemasan orang tahu loh berapa duit gue beli. Kalau sekarang semua diem-diem aja nih. Makanya kan, coba lihat di DPR juga, ada yang ribut-ribut nggak? Termasuk Ketika uang pendidikan 44,2% dilarin ke makan bergizi gratis ya? gratis. MBG. PDIP diam juga Pak. Aku juga diam, makanya itu kita ngomel. Itu kita otokritik. Cuma kita rapat, kita ngomong. Ibu Mega kita ngomong otokritik. Kalian ini parlemen itu pale loh, ngomong gitu loh. Kenapa diam semua di DPR? Kok semua undang-undang melewat-lewatnya kok diam semua? Kok melewatin jalur, nggak lewat balik, nggak lewat komisi langsung masuk balik, kok lolos semua? Anggaran semua bisa lolos. Kayak kasus Pati segala macam. Mana mungkin bisa lolos? APBD semua daerah masih dapat persetujuan oleh DPR. Gubernur dikirim ke Mendagri bos. Dulu aku udah bilang di Mendagri, kenapa nggak bikinin e-budgeting kayak gua punya? Lu tinggal lock aja, jadi semua orang nggak bisa masuk. Kan gampang toh? Iya. Kan negara kesatuan Republik Indonesia itu gunanya Mendagri menentukan kayak perda-perda yang tidak menganut NKRI gitu loh. Mendagri bisa menolak kok. Nah kenapa diam? Kenapa bisa ada demo udah luka-luka orang mati ribut-ribut baru diurusin? Ini kayak penjajah aja lama-lama gitu kan. Kita ini lucu kayak kolonial. Aku bilang berapa kali dulu kalau aku OPQ nggak dikerjain jadi pelabuhan New Tanjung Priok, semua orang Jakarta nggak bayar PBB. Iya dong, PBB warisan Belanda bos. Kolonial. Masa tanah gua bikin semua bayar pajak, udah tua pensiun masih bayar pajak loh. Tapi itu sumber income-nya Pemda kan. Dulu orang bilang, dulu Ahok juga naik kan PBB. Lu mesti tahu konteksnya. Gue naikin PBB kan harga jual, misalnya orang di pasaran properti jual 30 juta per meter, PBB itu masih 4 juta tuh, Pak. Basisnya NJOP Pak. NJOP tuh. Terus main sama oknum notaris semua pakai hitungan bayar nyetor ke kita BPHTB pakai NJOP. Nggak pakai harga jual ini nih. Terus BPK pasti periksa dong. Makanya kita sesuaiin. Orang terima. Tapi bagaimana orang yang nggak miskin yang nggak mau jual rumah? Makanya gue bebasin toh. 1M, 2M nanti tidak usah bayar. Rencana saya itu sampai 5M ke bawah nanti nggak usah bayar PBB. Ya dong, kan tugas kita kan mengadministrasi keadilan sosial. Kita bukan ngerampok orang kaya, bukan Robin Hood. Robin Hood kan melanggar hukum. Ini memang kita dikasih jabatan untuk mengadministrasi keadilan sosial. Nah itu yang saya lakukan. Nah sekarang apa yang terjadi? Lu cek dong harga pasaran. Banyak orang mau jual rumah, jual tanah. Rumah nggak usah dihitung, harga NJOP saja. Itu pun susah jual lu sekarang. Nah artinya apa? Lu nggak gue suruh turunin ke pakai asas yang saya pakai ya, kan menyesuaikan harga pasar. Berarti sekarang harusnya turun dong. Lu kalau nggak mau turun minimal sama dong. Mana boleh lu naikin harga pasarnya. Payah kok. Lalu di kampung masih jauh, harga tanah udah 1 juta 4 juta, ini masih 20.000. Itu untuk tanah perkebunan bos. Kalau dia mau jual, kalau dia nggak jual, ya sudah, waktu jual tinggal bisa dihitung. Kan asasnya kan mengadministrasi keadilan sosial. Nah rumah yang harganya 1 miliar kalau udah tarik orang kaya punya pajak, kebun segala macam, ya ini jangan dong. Kan bisa digratiskan kan? Kayak saya di Jakarta, orang yang kaya pensiun lah, rumah gede, tapi punya rumah satu-satu, udah pensiun, nggak bisa bayar PBB, kan mesti ikutin naik kan. Dia juga nggak mau jual, dia bisa ngajuin surat, kita kasih diskon kok. Kan penguasa apapun bisa toh, tapi jangan merasa rakyat dong. Pak, gitu. Ini kan kasus di Pati dan di Jombang, di Cirebon itu kan banyak yang bilang itu gara-gara efek efisiensi dari pemerintah pusat. Menurut Pak Ahok gimana? Benar nggak itu? Satu pihak ada benarnya. Sekarang daerah semua teriak nggak ada duit. Tapi satu pihak itu saya bilang bukan efisiensi kalimat yang cocok. Jadi apa Pak? Kalau Anda lakukan efisiensi, belum tentu efektif kecapai loh. Anda mesti lakukan optimalisasi biaya. Nah sekarang saya tanya, di mana ada niat optimalisasi biaya? Menteri sama wakil bisa sampai 100? Kenapa menteri nggak 20 atau 30 saja? Kasih $1 juta setahun saya kasih. 16 miliar satu menteri nggak apa-apa. Tapi nggak ada rumah dinas, nggak
Nggak ada mobil dinas. Suka-suka lu. Masa lu dapat 16 miliar setahun nggak bisa kredit mobil lu? Iya dong. Masa lu nggak bisa cicil rumah atau sewa rumah? Aku yakin kalau dibuka nih, kita nggak pernah buka toh. Iya. Coba dibuka Kementerian A. Jangan-jangan buat rumah dinasnya menteri lebih dari $1 juta kali setahun. Buat staffnya, belum lagi ngerekrut staf ahli gitu banyak. Staf sus ya. Itu kan duit semua. Nah maksud saya itu, kenapa harus minjem duit, narik duit 700-an triliun untuk mulai membayar kewajiban bunga tahun depan? Wah, ini alamat bahaya kita, bos. Kalau di perusahaan ini udah alamat mau bangkrut ini. Iya dong, betul gak? Kamu punya bisnis nih, minjem duit di bank. Penghasilan kamu udah nggak cukup, tapi kamu masih beli Lamborghini, beli Mercedes, masih gaya-gayaan hidupnya, masih makan di restoran terus minjem duit lagi, katanya kamu dipercaya atau pinter apalah, dipercaya lagi, pinjaman tuh bukan buat modal, tapi buat bayar bunga pinjaman Anda yang kemarin. Ini artinya apa pada bisnis? Sebentar lagi lu kolaps. Ya. Kecuali lu mau jual aset ya. Kan Indonesia kaya, ya, banyak. Mungkin satu pulau disewain 100 tahun gitu kan. Padahal Pak, mumpung udah bahas tentang gaji nih Pak ya. Nah, Bapak kan sekarang kepala bidang keekonomian juga di partai Pak ya. Sopan nggak Pak kalau saya bilang bahwa partai politik itu ada bisnis modelnya gitu ya? Karena di samping harus juga berpartisipasi dalam politik di negara ini, menghadirkan tokoh-tokoh sentral gitu ya, nanti di pemerintahan, di legislatif. Tapi kan parpol ini harus sustain, gitu Pak, harus terus berjalan gitu ya. Apakah ini sebuah transparansi yang harus dibuka ke publik dan apakah sudah setransparan itu Pak? Harus. Kalau PD Perjuangan itu sebetulnya tuh dia dapat ISO loh soal ngelola keuangan. Satu-satu partai yang pakai ISO loh dia. Termasuk aset. Cuma dia nggak buka full, saya nggak tahu ya. Tapi artinya partai itu lebih dari cukup uang kok, dibayar negara kok. Makanya dulu waktu saya di Komisi 2 DPR RI, saya usulin setiap partai yang masuk ke Dewan, ke DPR Senayan nih, aku berani kasih 2 triliun modal dipegang KPU ya, bukan kasih modal loh, atas nama KPU didepositoin aja, bukan deposito beli SBI lah. Kalau sekarang SBI 6,7 loh. Kalau 6,7, bos, lu 1 T itu 67 miliar. Iya dong? Iya. Lu kalau 2 T 100-an miliar, cukup nggak untuk operasional partai lu? Dan ini induk ada uang kan beli SBI juga. Iya. Kalau 10 partai masuk cuma 20 T. Receh. Oh, kita 2.700 T kok. Dan ini uang nggak hilang. Tapi disitulah dibuat garisnya dari KPU. Uang apa yang bisa di reimburse, yang mana yang nggak bisa. Ya dong. Sehingga semua partai ini akan harus terbuka. Ngajuin nih. Nah kalau itu terjadi, sehat kita punya politik. Nah kalau sekarang apa yang terjadi? Kan banyak oknum atas nama partai mau ngambil duit buat partai. Partai nggak butuh duit lu kok, udah jelas ada sumbangan pemerintah. Jangan-jangan misalnya kegiatan partai, lu datang ke cukong-cukong, lu bilang buat sumbang partai gitu loh. Padahal yang terjadi lu beli Range Rover yang baru, bos 7 miliar. Bos. Oh, ada ya Pak ya? Mungkin. Kan yang ketangkep SB kan beli ruko katanya kan. Iya. Itu lebih gila CSR-nya CSR BI. disuruh kasih BI buat beli ruko. Yang lain juga nyalurin. Kita panggil. Kan keluar nama-nama anggota PDIP tuh. Badan Kehormatan panggil. Tanya, nama lu masuk lu ke media lu. Lu juga nyalurin uang CSR BI kan? Kan kita cuma nunjukin yang mana. Kita juga nggak tahu gimana cara nguangin. Berarti yang ketangkap lebih pintar bisa uangin. Beli ruko katanya. Iya. Tapi kalau pengakuan orang yang PDI Perjuangan yang di dalam DPR kan dipanggil Badan Kehormatan nih. Mereka menyatakan kita nggak ambil uang memang betul ke masyarakat. Walaupun secara etika menurut saya itu salah. Nah kita otokritik sekarang kepada partai anggota dewan. Kenapa salah? Kalau itu sudah Anda putuskan boleh dipakai, itu urusan BI lah bagi-bagi. Kenapa mesti lu yang dapat nama? Nah sama kayak sekarang, itu loh ada beasiswa mahasiswa itu loh, yang orang dapat beasiswa mahasiswa, misalnya apa tuh saya lupa. Yang bagian Komisi 10 semua masalah pendidikan, yang bagi-bagi. Harusnya nggak boleh dong. Kenapa nggak di Kemen pemerintah keluarin aja di website, siapa yang mau dapat beasiswa ini silakan ngadu. Kenapa masih anggota dewan yang kasih konstituennya? Akhirnya untuk apa? Supaya terpilih kembali. Ya. Orang yang baru mau ikut, ya kalah dong. Lu bisa biayain berapa puluh ribu mahasiswa. Ya. Saya pakai APBN, pakai pajak lu untuk dapat nama. Maka itu secara etika melanggar sebetulnya. Tapi kan nggak salah dianggap.
Nah misalnya contoh saya dulu Komisi 2 kan, saya bisa ribut, ada Prona BPN untuk orang miskin, Prona ada biaya ukurnya. Loh, pegawai BPN kan udah digaji, masa mau ukur lagi per kapling mesti keluar biaya? Makanya orang miskin dia nggak bisa dapat sertifikat dong. Siapa yang sanggup bayarin lu gitu loh. Terus materi lagi segala macam. Oh, negara kasih Prona baik hati, tapi yang baginya geng-geng tertentu. Presiden datang bagi dapat nama. Harusnya kalau mau ditentukan siapapun juga punya tanah di bawah misalnya kebun 1 hektar 2 hektar, otomatis pemerintah terbitkan sertifikat. Orang BPN ada kantor kok, kenapa nggak dilakukan? Jadi kita ini banyak perkeliruan negara ini tuh nggak? Sama juga tanah negara, disuruh tanah negara punya sertifikat. Sebelah yang belum sertifikat itu siapa tanah negara? Monas juga terus tanah negara. Pas DKI mau mengsertifikatkan, dia itu punya seknek. Oke, nggak apa-apa. Mesti bayar BPN juga, biaya ukur, biaya apa. Ini negara mana bos? Kita mau wakil negara mana? Jadi memang saya pikir banyak perkeliruan dipelihara untuk membohongin rakyat, tau nggak? Soalnya baik hati sama rakyat nih, miskin. Padahal itu hak. Maka itu kenapa saya sekarang berprofesi podcast untuk jadi politisi edukator. Kenapa politisi edukator? Karena saya pengen rakyat itu tidak mau terima bare minimum. Dalam hati dia bisa ngutukin, sialan lu, gua bayar pajak, lu ternyata nipu gua ya, gua pelayanan lu cuma sebatas itu ya. Nah tapi kan gua kan masih ketua partai nih. Kalau gua lemparin itu dianggap melanggar etika juga dong. Akhirnya gua ketemu caranya, berbayar bos, jadi hanya kalangan sendiri. Jadi kalangan sendiri dong. Jadi gua nggak lemparin ke umum bos. Lu bayar 20.000 aja kalau pengen tahu ngocehin gua. Sambil gua kumpulin ini jadi bahan untuk gua laporin ke, karena gua kan kayak ting-tingnya partai nih. Gua laporin ke DPP, lalu kita merapat dengan fraksi, kita perintah fraksi nih ngomong nih. Tapi sayangnya mungkin ya oknum di fraksi ini nggak berani ngomong. Mungkin banyak dosanya kali, takut. Ya teman-teman, kembali lagi bersama dengan saya di channel ini, Salam NKRI Harga Mati. Teman-teman, dalam sebuah cuplikan video yang barusan kita saksikan tadi, tentu ini sesuatu yang cukup menarik sekali. Nah teman-teman, kita lihat apa yang telah disampaikan oleh Pak Ahok tadi. Ya kalau kita pikir-pikir ya benar juga ya, dan beliau tidak salah menyampaikan hal tersebut. Nah teman-teman, seperti yang kita dapatkan ya dari berbagai media sosial saat ini, dikatakan di sini bahwa kata Ahok, jangan cuma minta pajak, tapi dengarkan juga suara masyarakat. Nah, hal ini ya Ahok mencoba mengkritik ya pihak pemerintah terkait pajak yang cukup membuat masyarakat menjerit dalam hal ini. Nah, pernyataan Pak Ahok ini teman-teman dikatakan bahwa menyinggung soal sikap pemerintah ya dan DPR yang pada awalnya dengan mendengarkan keluh kesah ya masyarakat. Nah, hal ini yang kemudian memicu kekecewaan dan berujung ya demo besar di berbagai daerah. Apa yang terjadi ya, kita tidak mau menerima ya, atau memang kita ada rasa takut ya terhadap pemerintah ya, juga DPR memiliki rasa takut, dan itu tidak pernah ya memberikan suatu penyelesaian ya dalam permintaan para masyarakat ini. Nah, lalu Ahok melanjutkan pernyataannya ya pada saat itu teman-teman ya, mengatakan bahwa ya pemerintah maupun para DPR ya, Dewan Perwakilan Rakyat ya, Ahok menyampaikan bahwa seolah tak berani menerima ya aspirasi, dan sehingga membiarkan demo terus meluas. Nah, di lain sisi pemerintah malah menambah beban ya dengan kenaikan pajak di saat ya bersamaan ya kenaikan penghasilan para pejabat. Nah, artinya itu sangat memberikan satu kemarahan bagi masyarakat Indonesia ya, memberikan kenaikan pajak dan di waktu yang sama memberikan kenaikan gaji DPR. Nah, siapa sih yang tidak marah ya dalam hal ini? Ditambah lagi saat itu ya DPR-nya mereka joget-joget ya, tentu ini hal yang cukup tidak elok dilihat oleh masyarakat Indonesia.
Jadi jangan cuma minta mau pajak, jangan kejadian demo dibiarkan, ya. Terima aspirasinya masyarakat Indonesia, ya. Kenapa Anda tidak berani terima, ya, aspirasi orang-orang pendemo tersebut? Nah, waktu itu untuk mendengarkan, ya, masalahnya dan cari solusinya seperti apa, ya, duduk bersama. Nah, lalu dalam hal ini Pak Ahok melanjutkan bahwa, ya, ia membandingkan, ya, situasi saat dirinya juga menjabat sebagai gubernur di Jakarta pada saat itu, teman-teman, ya. Ya, ia juga pernah mengaku, ya, bahwa beberapa kali menerima massa yang melakukan demo, ya, lalu duduk, ya, bersama, ya, carikan solusi, ya, tuntutan demo tersebut. Ya, kalau ada pendemo sebenarnya justru masyarakat Indonesia, justru para pemerintah itu, ya, harus pro kepada massa pada gerakan demo itu, jangan sampai berlawanan, ya. Nah, itu akan terjadi suatu api yang menyala nantinya. Nah, tapi persoalan, ya, waktu itu di demo lalu pun di balai kota, kenapa bisa, ya, Pak Ahok selesaikan, ya. Jadi Pak Ahok terima karena masukan dan ia mendengarkan apa yang mereka sampaikan, ya. Lalu mereka mencari solusinya seperti apa. Nah, itu baru memiliki hati untuk masyarakat. Bukannya malah tidak berani menghadapi para pendemo, teman-teman. Nah, pada unggahan video yang kita lihat, ya, juga ikut mengungkapkan rasa, ya, bilang sungkawa mendalam terhadap, ya, korban pada saat itu, seorang pengemudi ojek online yang meninggal akibat, ya, terlindas kendaraan, ya, taktis Brimob pada saat itu. Nah, jadi dalam hal itu kita lihat bahwa sepertinya para pemerintah pada saat itu, ya, seolah-olah mereka menginginkan, ya, kalau terjadi sesuatu kericuhan atau sesuatu kegaduhan, ya, sehingga tidak ada penyelesaian pada saat itu. Bahkan Pak Presiden Prabowo pada saat itu juga, teman-teman, ya, tidak langsung turun tangan, ya, ada rasa membiarkan pada saat itu, ya, sehingga kita lihat, ya, masyarakat Indonesia melakukan demo di mana-mana di berbagai kota, ya, mereka menuntut, ya, di saat kenaikan pajak kok justru malah gaji DPR dinaikkan. Ini negara-negara apa ini, ya? Kita masyarakat Indonesia yang setengah mati cari kerja, dapat kerja setengah mati dari hasil gaji potong pajak, ya. Pajaknya buat apa? Buat bayar para pemerintah gaji mereka. Mereka tidak melihat bahwa banyak masyarakat Indonesia, ya, warga Indonesia yang miskin, yang masih kekurangan kebutuhan hidup. Tetapi pajak justru digaskan, dinaikkan berlipat-lipat, ya. Mereka tidak mau mendengarkan apa yang menjadi keluhan masyarakat di balik itu semua. Nah, jadi terjadilah, ya, sebuah, ya, aksi demo besar-besaran pada saat itu seperti yang dijelaskan oleh Pak Ahok. Dan ini kita bersyukur, ya, sudah berlalu, dan agar peristiwa-peristiwa yang sama tidak akan terulang kembali, teman-teman, ya. Dan sehingga ada perhatian para pemerintah, ya, kepada masyarakat Indonesia, ya. Jangan hanya memikirkan kebutuhan keluarga atau famili atau diri sendiri, tapi semua, ya, merata, ya. Masyarakat Indonesia juga, ya, para DPR tidak akan ada kalau bukan itu atas pilihan masyarakat Indonesia, ya. Nah, jadi bagi teman-teman yang ingin berikan tanggapan, yang ingin berdiskusi, ya, silakan teman-teman tinggalkan komentar Anda di dalam video ini.
Salam untuk perubahan.